Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Rahadian dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi, kelas C NIM 19311100103. Saya di sini ingin melengkapi UAS Usaha Tani yang dimana diperintahkan oleh Ibu dosen Ibu Komariah membuat usaha tani tentang keunggulan komoditas di daerahnya masing-masing. Kebetulan saya memakai komoditas padi yang berada di kecamatan saya, yaitu di Kecamatan Arosbaya. Untuk selanjutnya ke slide kedua. Untuk latar belakang mengapa milih sebagai usaha tani. Kelayakan usaha tani karena untuk menjamin keunggulan komoditas padi, kelanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan perannya. Yang kedua, pembahasan perencanaan usaha tani atau agribisnis. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi tolak ukur dalam perencanaan usaha tani atau agribisnis? Jelaskan disertai alasannya. Di sini saya menjawab, titik tolak ukur perencanaan agribisnis adalah perbandingan kuantitatif antara luas tanah, jumlah tenaga kerja, dan jumlah modal. Titik tolak perencanaan agribisnis direncanakan atau ditekankan pada faktor-faktor produksi yang paling langka dalam mempercepat lanjut pertumbuhan sektor pertanian, khususnya komoditi padi. Perlu diperhatikan masalah yang timbul saat ini, yaitu seperti penyempitan lahan dan kondisi petani yang serta lemahnya modal. Untuk pertanyaan kedua, dari ketiga cara dalam menyusun perencanaan, Anda menggunakan yang mana? Jelaskan. Oke, saya menjawab di sini. Penyusunan usaha tani yang dilakukan adalah menggunakan joint plan, yakni suatu perencanaan usaha tani yang disusun dan ditentukan oleh petani dengan pemerintah, dalam hal ini instansi yang berwenang bersama petani. Untuk selanjutnya beralih ke analisis dan biaya pendapatan. Di sini ada pertanyaan, sebutkan faktor produksi yang termasuk ke dalam biaya variabel dan berapa total biaya variabel TVC-nya. Jawab. Biasanya variabel pada usaha tani padi berdasarkan musim panen, meliputi biaya pembelian sarana produksi seperti benih, pupuk kimiawi, pupuk organik, pupuk yang lainnya juga seperti pestisida, dan ketenaga kerjaan. Total biaya variabel yang diperoleh adalah 13.151.000. Di sini yang kedua, apabila dalam usaha tani Anda tersebut lahannya didapatkan dari sewa dengan biaya 1 juta per hektar, kemudian menggunakan mesin traktor dengan harga 8.500.000 dengan waktu ekonomis 5 tahun, nilai sisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, bisa dengan perkiraan lah sekitar 5.500.000. Oke, selanjutnya berapa total biaya variabel TVC, total biaya tetap TFC, dan biaya total TC. Untuk menghitung biaya tetap, terlebih dahulu menghitung biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus. Total biaya variabel atau TVC. Biaya variabel pada usaha tani meliputi benih, pupuk kimiawi, pupuk organik, pestisida, dan tenaga kerja. Di sini seperti sewa lahan itu jumlah harganya sekitar 1 juta. Penyusutan alat itu ada 600, biaya lainnya 100.000. Total biaya tetap atau TFC
itu sekitar 1.700.000. Selanjutnya untuk tabel kedua, biaya-biaya variabel seperti sarana produksi subtotalnya sekitar 6.951.000. Tenaga kerja subtotal 6.200.000. Total biaya variabel atau TVC itu mencapai 13.151.000. Selanjutnya, berapa jumlah produksi Ki setiap kali produksi? Untuk mahasiswa, datanya bisa diambil di BBS atau berdasarkan informasi dari petani setempat. Biaya setiap kali produksi komoditas padi, contohnya pada tahun 2020 di Kecamatan Arosbaya, Kota Bangkalan memperoleh 6.915.072 ton. Berapa harga jual? P. Komoditas. Mahasiswa bisa mencari datanya di BBS atau berdasarkan petani setempat. Biaya jual beras per liter di Kecamatan Arosbaya, Kota Bangkalan sekitar Rp9.000. Berapa total penerimaan TR dan keuntungan P dari komoditas tersebut? Total penerimaan TR, rumus Q dikali P, Q yang bernilai 6.915,72 juta dikali 9.000. 9.000 itu nilai P. A yang bertotal 62.241.480.000. Keuntungan dari P TR dikurangi TC. TR yang bernilai 62.480.000 dikurangi TC 14.851.000 dengan total 47.390.480.000. Berdasarkan nilai RC atau resennya dengan rumus TR per TC 62.241.480.000 per 14.851.000. Resennya total resennya 4,19 yang dibulatkan menjadi 4,2. Berdasarkan nilai RC atau yang diperoleh pada usaha tani padi yaitu 4,2 yang menunjukkan bahwa usaha tani tersebut layak untuk terus dijalankan karena menguntungkan. Selanjutnya, kemitraan dan pembiayaan. Apa saja manfaat kemitraan yang bisa diperoleh apabila usaha Anda tersebut melakukan kemitraan? Manfaat dari program kemitraan nantinya diharapkan tidak menguntungkan pelaku ekonomi saja, tetapi mempunyai efek pengganda bagi pihak yang bermitra, yaitu sama-sama menguntungkan. Melalui kemitraan yang membuka kesempatan bagi setiap orang yang untuk berinvestasi, membantu petani untuk mendapatkan akses permodalan. Tanya itu, dengan menggunakan teknologi petani tidak bisa budidaya dengan lebih efisien. Selain itu, petani juga dapat memperoleh pengetahuan lebih mengenai potensi yang dimiliki. Semua kegiatan petani dikontrol sampai menghasilkan panen yang maksimal. Dengan demikian, petani dapat meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, sumber pendapatan apa saja yang ada di daerah Anda atau di daerah saya? Modal itu biasanya modal sendiri, terus kalau pinjam itu biasanya di luar atau kredit. Kelebihan dan kekurangan menggunakan sumber pembiayaan internal maupun eksternal. Kelebihannya itu pembiayaan internal seperti tidak ada
biaya seperti bunga atau biaya administrasi, tidak tergantung pada pihak lain, tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang lama, tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangan pembiayaan internal adalah jumlahnya terbatas, perolehan modal sendiri, kurang memotivasi petani atau pemilih. Untuk kelebihan pembiayaan eksternal seperti jumlahnya tidak terbatas, motivasi usaha tinggi, lebih cepat mendapatkannya. Kekurangan pembiayaan eksternal dikarenakan atau bunga tambahan harus dikembalikan menjadi beban moral. Selanjutnya, apa saja persoalan pembiayaan yang dihadapi di dalam usaha tani Anda? Permasalahan yang sering terjadi menjadi masalah umum petani, yaitu tentang permodalan atau pembiayaan. Selanjutnya, bagaimana solusi atas persoalan yang Anda hadapi? Dengan bergabung sebagai mitra, petani dapat memperoleh banyak keuntungan. Salah satunya adalah modal usaha. Melalui kemitraan yang membuka kesempatan bagi setiap orang. Mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan atau pembahasan tentang usaha tani. Mohon maaf jika berbelit-belit. Terus semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu, dan untuk Ibu Komariah semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.